kuasa bekerja di atas kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Bapa, ku rindu lihat kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Roh Kudus, ku rindu lihat kuasa-Mu terjadi ke atas kami. Seperti tanah kering yang tiada berair, puaskanlah dengan air-Mu. Penuhi dengan air-Mu. Jamahlah hati yang haus akan Engkau. Urapi dengan Roh Kudus sampai kami dipenuhi kemuliaan. Ya Bapa, ku rindu. Ya Bapa, ku rindu lihat kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Roh Kudus, ku rindu lihat urapan-Mu terjadi ke atas kami. Seperti tanah kering yang tiada berair, puaskanlah dengan air-Mu. Penuhi dengan air-Mu. Jamahlah hati yang haus akan Engkau. Urapi dengan Roh Kudus sampai kami dipenuhi kemuliaan. Urapilah dengan air-Mu. Jamahlah hati yang haus akan Engkau. Urapi kami ya Bapa. Urapi dengan yes, amin. Sampai kami dipenuhi kemuliaan. Sampai kami dipenuhi kemuliaan. Sampai kami dipenuhi kemuliaan. Nyatakanlah kuasa-Mu, urapan-Mu atas setiap kami, bagi jiwa kami yang haus akan Engkau Tuhan. Bapa, kami mendengarkan renungan hari ini. Bersabdalah atas setiap kami ya Tuhan, ajar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 28 Mei 2024. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus bekerja agar orang percaya menjadi saksi. Kita akan membaca satu ayat yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Roh Kudus dikaitkan dengan kuasa dan menjadi saksi. Kitab Kisah Para Rasul mencatat tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dan menjadikan orang-orang percaya sebagai saksi Kristus. Gereja telah diberikan tugas tersebut
agar menjadi saksi bagi Injil Kristus. Para rasul adalah saksi-saksi dari kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus di masa dia hidup. Para rasul melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh Tuhan Yesus, yaitu meneruskan pengajarannya. Kesaksian yang efektif hanya terjadi melalui kuasa Roh Kudus yang tercurah di atas orang-orang percaya. Ayat yang kita baca di atas adalah ayat kunci dari kitab ini. Tujuan utama dalam baptisan Roh Kudus ini adalah untuk menerima kuasa untuk mampu bersaksi bagi Injil Kristus, sehingga mereka yang terhilang dapat dimenangkan kembali dan terus diajarkan agar menjadi dewasa dan mampu taat akan segala perintah-perintahnya. Hasil dari kesaksian yang dikerjakan orang-orang percaya, maka Yesus Kristus akan dikasihi, dipuji, dan dijadikan Tuhan atas hidup umatnya. Roh Kudus hadir dalam hidup orang percaya bukan hanya untuk memberikan kuasa yang memampukan semua orang untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga meningkatkan keefektifan dalam bersaksi sehingga mengalami pengenalan yang dalam dengan Tuhan Yesus. Yesus Kristus melalui malaikatnya telah menyuruh murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Selama 40 hari, Yesus telah membuktikan dengan cara menampakkan dirinya secara berulang-ulang dan menunjukkan bahwa ia hidup. Para murid bertanya kepada Yesus Kristus, apakah dia bersedia untuk memulihkan kerajaan bagi Israel? Akan tetapi yang dijawab oleh Tuhan adalah bahwa mereka tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Allah bagi mereka menurut kuasanya. Yang dijanjikan Bapa adalah bagi para murid dan semua pengikut Kristus bahwa mereka akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas mereka sesuai janjinya, sehingga semua pengikut Kristus akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan menguji ketaatan mereka untuk tetap menunggu, dan ternyata mereka tetap setia. Dengan senang hati mereka menunggu janji Bapa yang telah ditetapkan bagi mereka. Mereka akan menjadi saksi-saksi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan mereka akan menerima kuasa Roh Kudus agar diberikan kemampuan dan kekuatan dalam bersaksi tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bagaimana cara Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya? Yang pertama, Roh Kudus menunjukkan dan memperdalam kehadiran pribadi Yesus Kristus kepada orang percaya agar terjadi persekutuan yang semakin intim dengan Tuhan dan menghasilkan kerinduan yang dalam bagi orang percaya untuk mengasihi, menghormati, dan menyenangkan hati Tuhan. Kedua, bagaimana cara Roh Kudus bekerja? Adalah Roh Kudus memberi kesaksian tentang kebenaran. Saudara dapat membacanya di dalam Yohanes 16 ayat 8 dan ayat yang ke-10. Bahkan seluruh kebenaran yang tertera di dalam Yohanes 16 ayat 13 yang akan membuat orang percaya memuliakan Kristus, bukan dengan sebatas kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Bagaimana cara Roh Kudus bekerja kemudian? Yang ketiga, Roh Kudus akan membuat semua orang percaya menyatakan sifat Kristus yang penuh kasih, kebenaran, dan keadilan dalam kehidupan orang percaya. Saudara dapat membacanya di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kemudian yang keempat, Roh Kudus memberi kuasa kepada orang percaya untuk bersaksi tentang Kristus, dan Roh Kudus yang sama akan menginsafkan orang berdosa dan yang terhilang. Saudara dapat membacanya di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Kemudian yang kelima, Roh Kudus akan bekerja dalam hidup orang percaya agar mampu hidup selaras dengan kekudusan Kristus. Nah, saudara, refleksi kita pada hari ini, baptisan dan kuasa Roh Kudus hanya dapat diberikan kepada mereka, yaitu orang percaya yang hatinya sudah berbalik kepada Tuhan dalam pertobatan dari cara hidup yang jahat dan berdosa. Kuasa yang diterimanya pada saat sudah diberikan harus dipelihara dengan komitmen yang kuat dan teguh. Dampak dari kuasa Roh Kudus, maka setiap orang percaya dimampukan untuk bersaksi tentang Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu dan perenungan pada hari ini, bahwa jika Roh Kudus ada dalam diri kami, maka kami diberikan kekuatan kemampuan untuk bersaksi tentang kebenaran tentang Injil Kristus, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.